Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agung Gumelar dari kelas 6E. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas satu dari mata kuliah teknik simulasi, yaitu membuat rancangan penyelesaian dari sebuah kasus. Pada tugas kali ini saya menggunakan kasus sistem Toko Yakin Jaya yang masih menggunakan sistem manual. Langsung saja kita mulai. Latar belakang permasalahan. Pada suatu toko, setiap harinya pasti terdapat transaksi jual-beli. Layanan dan pengelolaan informasi toko yang terkomputerisasi dalam sebuah sistem sangat membantu untuk mempermudah pemilik toko dalam mengelola transaksi toko tersebut. Sebagai contoh, dengan adanya sistem informasi di toko, pembeli akan lebih mudah untuk bertransaksi jual-beli. Contoh lain, pegawai minimarket juga akan lebih mudah dalam melayani pelanggan dan dalam pendataan administrasi toko. Namun, pada kasus ini, Toko Yakin Jaya masih menggunakan transaksi manual. Hal ini mengakibatkan keakuratan informasi toko kurang terjamin. Selain itu, proses transaksi dan pengelolaan informasi toko menjadi tidak efisien, sehingga kinerja pegawai toko menjadi kurang efektif. Terkadang, pelanggan juga membutuhkan nota pembelian, maka dari itu dibutuhkan sistem informasi perangkat lunak komputer yang mengelola toko tersebut. Berdasarkan uraian di atas, kami penyusun menyarankan sistem pengelolaan toko berbasis objek kepada klien. Pemecahan masalah atau solusi yang ditawarkan. Menggantinya sistem transaksi toko yang lama dengan sistem transaksi digital dengan fitur sistem informasi digital adalah sebagai berikut. Fitur pertama adalah pendataan stok barang. Jadi, dalam pendataannya kita tidak memerlukan menulis buku atau di manapun itu, tapi kita hanya tinggal menginputkan data-datanya saja. Yang kedua adalah katalog kerupuk. Jadi untuk mengecek stoknya kita hanya perlu mengetikkan kerupuk apa yang ingin dicari, lalu nanti informasinya akan langsung muncul di layar ya. Jadi tidak perlu mencari-cari barang di gudang. Yang ketiga adalah katalog garam, sama halnya seperti katalog kerupuk cara kerjanya. Katalog barang lain, pembuatan nota. Nah, pembuatan nota di sini sudah otomatis menggunakan alat printer nota. Jadi kita tidak perlu menuliskan dengan tangan nota dari pembelian pelanggan. Lalu pencarian stok. Kita hanya perlu mengetikkan nama dari barang yang ingin kita cari stoknya. Jadi tidak perlu untuk mencari ke gudang atau ke rak-rak ya. Lalu ada pembuatan laporan transaksi. Laporan transaksi ini dibedakan menjadi 3 laporan, yaitu harian, mingguan, dan bulanan. Keunggulan dari sistem yang ditawarkan yang jelas, yang pertama adalah keunggulannya adalah mempermudah pekerjaan. Jadi baik itu pegawai maupun pemilik toko akan sangat dimudahkan jika menggunakan sistem transaksi digital yang saya tawarkan. Yang kedua adalah menghindari kesalahan dalam pendataan barang, karena pendataan barang sudah dilakukan secara digital, maka akan minim sekali kesalahan dalam pendataan barang. Dan yang ketiga, lebih praktis tentu saja. Jadi kita tidak perlu lagi menulis-nulis di buku, tidak perlu lagi buku-buku tahunan, laporan tahunan gitu-gitu. Data-data dari itu semua akan otomatis tersimpan. Diagram alir data. Diagram alir data akan menggambarkan proses aliran data yang meliputi diagram konteks, diagram nol, dan diagram detail. Adapun diagram aliran data dari sistem yang kami kembangkan adalah sebagai berikut. Diagram konteks. Secara garis besar, diagram konteks aplikasi sistem transaksi Yakin Jaya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pelanggan akan melakukan transaksi melalui sistem ini. Lalu laporan transaksi akan manajer. Sistem transaksi akan memberikan nota pembayaran. Diagram 0. Diagram dari aplikasi sistem transaksi Yakin Jaya akan dijelaskan seperti pada gambar bawah ini. Yang pertama, pelanggan melakukan transaksi. Data transaksi akan disimpan ke dalam tabel data transaksi. Lalu selanjutnya, pelanggan akan memberikan informasi kepada manajer berupa jenis barang, jumlah, dan lain-lain. Manajer akan mengecek stok barang melalui aplikasi dengan menginputkan data berupa jenis barang atau nama barangnya apa yang ingin dicari. Lalu setelah mengecek stok, data barang mengecek stok akan diambil dari tabel data barang. Lalu setelah mengecek stok, jika stoknya ada, akan dilanjutkan ke distributor. Distributor mengirim barang ke customer dan barang pesanan sampai ke pelanggan. Lalu untuk pembayarannya, pelanggan melakukan pembayaran. Data pembayaran disimpan ke tabel data pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui dua jenis pembayaran, yaitu transfer dan tunai. Transfer di sini adalah jika transfer nanti akan setelah transfer, bukti transfernya akan diserahkan ke manajer atau pegawai yang pada saat itu melayani pelanggan. Lalu akan melanjutkan ke mengecek barang ya, seperti tadi. Data mengecek barang diambil dari tabel di data barang, lalu lanjut ke distributor, dikirim ke pelanggan. Lalu pembayaran yang kedua yaitu tunai. Tunai di sini yaitu pembayaran akan dititipkan ke distributor ya nantinya. Selanjutnya adalah diagram detail. Diagram detail dari aplikasi sistem transaksi Yakin Jaya digambarkan seperti diagram berikut. Pelanggan melakukan transaksi, data transaksi disimpan ke tabel data transaksi, form pembayaran, lalu nota kopi atau bukti transfer disimpan ke tabel data pembayaran, lalu pembayaran. Setelah pembayaran, nota asli diberikan ke pelanggan sebagai bukti transaksi sudah selesai. Spesifikasi perancangan program flowchart. Yang pertama adalah start. Yang kedua adalah login. Login di sini adalah user dari pegawai toko atau manajer yang sedang berjaga di toko tersebut. Lalu order di sini adalah melakukan transaksi ya, maksud saya melayani pelanggan yang ada di toko. Jika tidak ada pelanggan ya selesai. Jika ada pelanggan, input data order atau transaksi, lalu mengecek stok. Jika stoknya ada, jika stoknya tidak ada ya selesai. Jika stoknya ada, lanjut ke pembayaran. Pembayaran tadi ada dua jenis. Lalu setelah pembayaran selesai, lanjut ke pengiriman barang. Lalu setelah barang diterima oleh pelanggan, selesai. N ya. Sekian, terima kasih.
presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah menyantumkan link dari makalah dan PowerPoint-nya di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih.